Di sebuah ruang tamu dengan televisi yang tak pernah berhenti menyala, dengan wangi dupa yang mengelilingi setiap dindingnya, tersaji dua cangkir teh yang masih beruap dan hangat jika dipegang. Teh krisantemum yang manis dan berwarna kuning itu adalah milik Theo, seorang remaja cerdas yang terkenal ambisius, dewasa, serta sedikit congkak. Cangkir yang satunya berisikan teh hitam malang dengan rasa pahit pekat yang merupakan pilihan mamanya Theo. Memang, sudah menjadi kebiasaan bagi Theo dan mamanya untuk berbincang sembari minum teh pasca makan malam. Namun demikian dunia tak pernah berhenti berputar. Theo yang sekarang sudah duduk di bangku SMA menjadi semakin sibuk akan adanya penugasan dan aktivitas-aktivitas dari sekolah. Sedangkan sang mama yang sekarang selalu bekerja lembur tak dapat berkata banyak kian letih sesampai di rumah. Akan tetapi, malam itu terasa berbeda. Semuanya kini mendapatkan kesempatan untuk berbincang setelah beberapa purnama masing-masing memeluki kesendirian. Di antara suara reporter berita dari televisi, sang mama akhirnya memecah riuh. Bagaimana sekolahmu hari ini? Ada yang perlu mama ketahui? Mama bertanya. Theo yang memang tertutup hanya menjawab baik sembari menghirup aroma teh krisantemumnya. Sang mama yang berharap untuk menjadi bagian lebih dekat di kehidupan sosial anaknya itu pun lanjut bertanya. Mama dengar tadi ada edu fair di sekolah. Bagaimana? Apa ada yang menarik? Mungkin yang Koko suka? Mungkin belum, karena tadi pilihannya sangat terbatas. Saya pun terlanjur malas untuk mencari. Benar-benar kosong, jawab Theo. Hush, sombong sekali kamu kok. Mama jadi penasaran. Memang jurusan apa yang Koko mau ambil? Sampai-sampai dari puluhan universitas yang datang, semua Koko jadikan ikan asin. Cuma ditinggal di bawah matahari. Tanggap sang mama dengan nada yang terdengar sedikit iseng. Theo di sisi lain yang mengetahui kebiasaan mamanya yang tidak pernah bisa dianggap bercanda mengenai kehidupan edukasi itu, hanya memberikan jawaban yang langsung ke inti, tanpa pemanis atau penyedap rasa. Yang ada beasiswa dan jurusan kedokterannya. Mamanya yang mendengar jawaban dingin itu terdiam sejenak, sebelum kemudian mengangkat cangkirnya yang sudah kosong, mengisinya kembali dan meneguk teh hitam malang pilihannya sembari menghela napas panjang. Setelah keheningan sejenak yang lahir dari tarikan nafas itu, sang mama kemudian mulai melontarkan lautan pertanyaan kepada remaja tersebut. Kedokteran? Apa Koko yakin? Mama tidak akan membatasi. Namun menjadi dokter itu modalnya bukan hanya 100 atau 200 juta. Namun bisa miliaran. Dan masalah waktu, apa Koko sudah pernah menimbang-nimbang? Pertanyaan-pertanyaan ini bagaikan petir yang menyambar langsung ke benak Theo. Saya yakin kok, saya mau jadi dokter. Saya mau mengubah perspektif orang-orang terhadap kesehatan, sanggah Theo sembari mempertegas gagasannya. Mama dukung kok. Merupakan sebuah karma baik luar biasa bagi mama untuk memiliki anak dengan keinginan yang terhormat seperti kamu. Namun, apakah ini keinginan kamu atau malah sebuah ambisi buta? Jelas dan tanya sang mama terhadap putra kesayangannya itu. Bagaikan bulan yang ditelan awan, suara Theo kini tertawan, terkekang dan hanya cukup meronta di dalam benaknya. Beberapa kali ia mencoba untuk memberikan gagasan-gagasannya, namun tak kuasa tatkala tak tahu bagaimana cara memberikan isi pikirannya itu. Tarikan nafas saling saut menyangkut di antara Theo dan mamanya. Keduanya pun diam. Ketenangan yang sangat mendalam di tengah-tengah bising ricuhnya dunia. Ketenangan yang sangat membingungkan, ketenangan ambigu yang tiada bahasa dapat mendeskripsikannya, kecuali bahasa hati antara ibu dan anak. Cangkir Theo kini sudah habis sekian diminumnya. Setelah ancang-ancang yang cukup panjang, nada rendah kini dilontarkan.
Pokoknya, saya tetap mau jadi dokter. Apapun yang terjadi, manis dan sukar dunia ini sudah kenyang saya cicipi. Sekarang saatnya saya untuk langsung merasakannya. Manis sukar macam apa yang Koko maksud? Memang Koko sudah bekerja? Memang Koko mengerti? Mama tahu Koko itu sanggup untuk menjadi dokter. Namun, apakah perjalanan hidup Koko menjadi seorang dokter bisa semulus cerita orang lain? Belum tentu kok. Jadi, jangan Koko bicara bagai orang dewasa. Padahal pikiranmu masih sedangkal kolam ikan. Apalagi, Koko tahu sendiri, kedokteran adalah jurusan dan profesi kalangan anak-anak yang pulang perginya diantar oleh mobil seharga rumah. Dan Koko sendiri, sepatumu yang sering basah, tercium lumpur sehabis hujan saja. Entah berapa bulan belum Koko cuci. Sahut sang mama dengan nada tinggi, layaknya menghakimi. Memang ini yang selalu terjadi. Mama selalu berpikir bahwa saya masih seorang bocah. Padahal kalau mama mau melihat anak-anak lain, saya yang paling dewasa. Saya sudah telan bulat-bulat busuk pahitnya dunia ini yang lahir dari kotoran anjing itu. Dan apakah saya pernah datang ke mama dengan penuh beban hanya untuk menambah beban mama? Tidak. Sekalipun tidak pernah. Semua aku telan sendiri. Karena saya tahu mama sendiri menanggung beban yang tak main-main. Dan saya bukanlah orang yang tidak berdaya, yang tidak bisa membagi beban terhadap mamanya sendiri. Saya tidak lemah, saya dewasa. Lebih dewasa dari yang mungkin mama pikirkan. Theo mengungkapkan kekesalannya terhadap ibunya itu dengan beberapa tetes air mata jatuh karena setiap kata yang ia lontarkan bagaikan satu goresan pisau yang menyayat hatinya sendiri. Alam pun berubah pilu. Ia segera memerintahkan angin untuk menutup paksa pintu depan agar tiada pertikaian yang tidak mengenakan yang dapat keluar dan membuat malu jika bersinggah di telinga tetangga. Keduanya bisu. Tak satu pun kalimat, frasa, kata, atau bahkan reaksi yang keluar dari mereka setelah sautan pintu barusan. Sang mama yang ingin bergegas mencuci cangkir-cangkir teh yang kosong itu beranjak dari sofa dan mulai membereskan cangkir ke atas nampan. Tuhan yang tidak merestui keheningan dalam keresahan ini hadir dalam rumah itu. Digesernya cangkir sehingga jatuh dari genggaman sang mama ke atas lantai. Semua serpihan-serpihan keramik cangkir dan teh hitam pekat milik mama terpecah berserakan di lantai. Semua kecuali satu yang menancap di lengan mama. Panik, Theo pun dengan sigap menghadirkan tisu, alkohol antiseptik, perban dan obat merah ke hadapan mamanya. Dicabutnya serpihan keramik itu dan dirawatnya lengan sang mama dengan penuh perhatian sembari terisak-isak. Maafkan mama yang hanya dapat memberikanmu kehidupan yang tidak sempurna ini. Maafkan mama yang harus membiarkan Koko tumbuh jauh lebih dewasa daripada anak lain sebelum waktunya. Dan tolong, maafkan mama yang belum bisa selalu hadir di setiap hari-hari yang Koko jalani. Maafkan mama karena Koko harus menjahit semua luka di hati Koko sendiri. Karena mama belum bisa mendampingi. Mama yakin Koko sudah dewasa dan mama selalu bangga melihat Koko. Walau hanya dari belakang ataupun kejauhan. Tapi di mata mama, Koko hanya akan selalu jadi anak mama yang tidak pernah melepas dari pelukan mama. Dengan nada penuh kasih dan perhatian, mama meminta maaf. Tak kuasa menahan sendu, rintihan air mata Theo jatuh ke baju sekolahnya yang kusam. Sebelum ia memeluk erat sang mama seusai merawat lukanya. Pelukan itu terasa sangat erat, bagai tiada badai yang dapat memisahkan. Lengan sang mama satu berada di kepala Theo, sedangkan yang satunya menepuk-nepuk punggung anaknya itu. Tak ada satupun kata yang terucap.
Namun maaf dan terima kasih sudah selalu terwakilkan di setiap tetesan air mata. Ternyata selama ini jawaban dari semua permasalahan adalah mama. Ucap Theo tanpa melepas ujung jarinya dari tubuh sang mama. Pada akhirnya Theo menemukan ketenangan yang selama ini hilang, dicuri oleh semesta darinya. Ketenangan yang sangat tulus, yang hanya lahir dari peluk cium hangat sang mama. Puas berpelukan, Theo kembali bertutur kata. Kata-kata yang lahir langsung dari lekukan hati terdalamnya. Ma, Theo butuh mama di setiap langkah yang Theo ambil. Di dunia yang abu-abu ini, hanya mama yang selalu berwarna. Hanya mama, rumah yang Theo cari, yang Theo selalu butuhkan. Jadi tolong, Ma, jadilah suara yang Theo butuhkan. Jadilah kekuatan untuk Theo bangkit ke 101 kalinya setelah 100 kali terjatuh. Karena apapun yang dunia ini akan berikan ke Theo, semua sanggup Theo terima. Karena restu mama adalah kekuatan bagi Theo. Kalau mama percaya sama Theo, maka izinkan Theo untuk percaya kepada mama. Dengan wajah basah lembab karena air mata yang tak henti-hentinya bercucuran, sang mama hanya dapat tersenyum mengangguk, memberikan restu yang selama ini Theo cari. Theo mengisi cangkir tehnya sekali lagi, menawarkan manis dari teh krisantemum yang selama ini tak pernah disentuh oleh sang mama. Sepertinya mama benar. Sedewasa dan seberani apapun seorang anak dalam melangkah, ia tidak akan pernah dapat berjauhan dari peluk sang mama.